Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridi al-mawqufi alaihi min maradihi. Wal maridi dan orang yang sakit al-mawqufi yang dikhawatirkan alaihi atas marid min maradihi dari sakitnya marid. Selanjutnya yang dihajar itu adalah orang yang sakit yang dikhawatirkan dari kesakitannya. Artinya sudah sulit diharapkan untuk kesembuhannya. Dia sudah sakit yang hampir meninggal. Wal hajru alaihi fima zada ala thuluthi wa huwa thuluthat tirkati li ajli haqqil warathati. Wal hajru adapun dicegah alaihi atas al-marid. Wal hajru adapun dicegah alaihi atas al-marid fima ialah di dalam sesuatu zada yang lebih amma ala thuluthi atas sepertiga. Wa huwa adapun mazada ala thuluthi thuluthat tirkati ialah 2/3 tirkah. Kenapa kok dicegah, kok dilarang digunakan? Li ajli haqqil warathati, karena ada haknya ahli waris. Artinya yang tidak boleh digunakan oleh orang yang sakit yang hampir meninggal itu adalah jika lebih dari sepertiga. Artinya 2/3-nya yang tidak boleh digunakan. Semisal ada orang sakit punya harta 1 juta, maka berarti yang tidak boleh digunakan itu 2/3-nya, yaitu sekitar 660, ya, sekitar 660.000 itu yang tidak boleh digunakan. Jadi hanya bisa menggunakan 330. Kenapa kok tidak boleh digunakan? Karena katanya tadi li ajli haqqil warathati, karena ada haknya ahli waris. Karena nanti ketika dia akan meninggal, harta itu akan turun kepada ahli warisnya. Oleh karena itu maka 2/3-nya tidak boleh digunakan. Hadza illam yakun 'alal maridi dainun. Fa in kana 'alaihi dainun yastaghriqu tirkatahu hujira 'alaihi fi thuluthi wa ma zada 'alaihi. Hadza adapun ini artinya yang dicegah hanya 2/3-nya. Hadza adapun ini ilam yakun jika tidak ada alal maridi ialah atas orang yang sakit tidak ada dainun apa hutang. Artinya yang dicegah yang dilarang itu menggunakan 2/3-nya saja yang dilarang itu apabila orang yang sakit tersebut itu tidak punya hutang. Bagaimana kalau ia punya hutang? Fa in kana maka jika ada alaihi ialah atas marid. Fa in kana jika ada alaihi ialah atas marid ada dainun apa hutang yastaghriqu yang menghabiskan apa dain tirkatahu kepada tirkahnya marid, ya, tirkatahu kepada tirkahnya marid hujiro maka dicegah alaihi apa atas marid hujiro maka dicegah alaihi apa atas marid dicegah fi thuluthi di dalam sepertiga wama dan sesuatu zada yang lebih apa ma alaihi atas sepertiga. Artinya kalau ternyata marid itu punya hutang ketika hidupnya, ketika dia sehat dia punya hutang, dan hutang itu ternyata sampai kepada menghabiskan kepada sepertiganya juga. Artinya sepertiganya itu juga harus digunakan untuk membayar hutang tersebut. Maka berarti orang yang sakit tersebut tidak boleh menggunakan 2/3-nya itu dan juga yang sepertiga yang seharusnya dia boleh menggunakan. Nah, yang boleh digunakan katanya tadi sepertiga, tapi kalau dia punya hutang dan hutang itu akan bisa merembet kepada 2/3-nya, maka sepertiganya ini tidak boleh digunakan. Wal abdu alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarati fala yasihu tasarrufuhu bighairi idzni sayyidihi. Wal abdi ya bukan wal abdu wal abdi alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarati fala yasihu tasarrufuhu bighairi idzni sayyidihi. Wal abdi dan budak alladzi budak lam yu'dzan yang tidak diberi izin lahu apa bagi alladzi lam yu'dzan yang tidak diberi izin lahu apa bagi alladzi tidak diberi izin fit tijarati di dalam berdagang atau berniaga. Fa oleh karena itulah yasihu maka tidak sah tasarrufuhu apa pentasarrufatnya abad budak
bighairi idzni sayyidihi, dengan tanpa izin sayyidnya budak. Fa oleh karena itu la yasihu maka tidak sah tasarrufuhu apa pentasarrufannya abad bighairi idzni sayyidihi dengan tanpa izin sayyidnya abad. Selanjutnya yang juga tidak boleh menggunakan hartanya yaitu budak. Kenapa demikian? Karena budak itu harta yang dia peroleh hasil kerjanya itu milik sayyidnya. Oleh karena itu maka seandainya budak itu menginginkan menggunakan harta yang dia peroleh untuk dibuat berdagang atau yang lainnya, maka dia harus minta izin kepada sayyidnya. Manakala sayyidnya itu tidak memberikan izin, maka budak itu tidak boleh menggunakan harta tersebut. Wasakatan musannifu min an asya'a minal hajri madhkuratin fil mutawwalati. Wasakata dan diam al musannifu siapa musannif an asya'a dari beberapa macam minal hajri dari hajar madhkuratin yang disebutkan fil mutawwalati dalam kitab yang panjang lebar. Jadi madhkuratin di sini dibaca jar karena sifat dari asya'a, bukan sifat dari al-hajar. Sekalipun di sini lebih dekat dengan al-hajar lafadznya. Tapi ini sifat dari asya'a. Maksudnya musannif itu tidak membahas beberapa hal yang itu juga dilarang menggunakan harta, tapi itu disebutkan di dalam kitab yang panjang lebar. Minha al-hajru 'alal murtadi li haqqil muslimina wa minha al-hajru 'alal rahini li haqqil murtahini. Minha ialah sebagian dari asya. Al-hajru adapun hajar dicegah 'alal murtadi atas orang yang murtad li haqqil muslimina karena ada haknya orang muslim. Jadi orang murtad itu tidak boleh menggunakan hartanya karena ada haknya orang muslim. Wa minha dan ialah sebagian dari asya. Al-hajru adapun hajar dicegah alal rohini atas rohin, orang yang menggadaikan hartanya. Kenapa kok tidak boleh menggunakan harta itu li haqqil murtahini karena ada haknya murtahin. Begitu juga rohin orang yang menggadaikan harta karena dia punya hutang, maka orang itu tidak boleh menggunakan harta tersebut. Seandainya misal ada orang yang menggadaikan tanahnya 1 hektar, ya, maka tanah itu tidak boleh digunakan dijual lagi kepada orang lain. Kenapa? Karena di sana ada haknya murtahin. Manakala akad gada itu sudah jadi, maka berarti murtahin punya hak terhadap tanah tersebut. Konsekuensinya seandainya rohin itu tidak mampu membayar hutangnya kepada murtahin, maka nanti tanah itu yang akan dijadikan sebagai ganti dari hutang tersebut, dijual lalu dibuat membayar hutang yang kepada murtahin itu. Sehingga dengan demikian berarti murtahin punya hak di dalam masalah tanah itu.